Melalui ayat-ayat ini bukan pepesan kosong, bukan omong kosong, apalagi dituliskan oleh Allah menggunakan fi'il mudhari'. Sehingga apa? Kalau dulu terjadi, maka di zamanmu wahai Nabi Muhammad itu juga akan terjadi, bahkan di zaman setelah dirimu tiada juga akan tetap terjadi tingkah laku yang seperti ini. Dosa yang ketiga, dosa besar yang dilakukan apa? Yaitu wayaqtulunalladzina, dan orang-orang Bani Israel itu juga membunuh orang-orang yang ya'muruna bil qis, yang mengajak kepada keadilan, yang mengajak kepada kebenaran. Pada saat Nabi Yahya dan ayahnya Nabi Zakaria dibunuh oleh Bani Israel, maka sebahagian Bani Israel yang imannya begitu kuat, mereka menghalang-halangi temannya membunuh dua nabi ini. Tapi apa yang terjadi? Orang yang menghalang-halangi itu justru dibunuh juga oleh mereka. Paham begini ya? Paham nggak? Lo paham apa enggak? Habis bisa ulangi. Bani Israel itu membunuh Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Sebahagian orang-orang Bani Israel juga yang imannya kuat mengingatkan kepada teman-temannya yang membunuh tadi. Konco-konco, kamu membunuh nabi ini dosa besar. Kamu tidak boleh membunuh dua nabi ini, karena dua nabi ini adalah utusannya Allah. Orang yang ngomong seperti itu juga dibunuh. Orang yang mengingatkan kepada kebenaran juga dibunuh. Nah, ini juga terjadi fi'il mudhari'. Maka pada saat ini pun orang-orang yang menyeru, yang mengajak kepada kebenaran, orang yang mengajak kepada kebaikan juga mengalami seperti ini. Siapa itu? Para ulama. Para ulama. Coba kalau kita perhatikan sejarah bangsa kita sendiri, bangsa Indonesia. Peristiwa komunis dulu, G30 SPKI. Berapa banyak ulama-ulama kita yang dibunuh oleh orang-orang komunis. Banyak ulama-ulama kita yang mereka culik kemudian mereka bunuh. Akan terus terjadi para santri, para pendengar di rumah, apa yang disampaikan oleh Allah ini. Nah, tapi khusus untuk kejahatan yang ketiga, yaitu membunuh orang-orang yang mengajak kepada kebenaran, orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, yaitu para ulama. Perhatikan, di sini sekarang ada dua model baru dalam membunuh. Ya, membunuh orang-orang yang mengajak kepada keadilan ini ada dua motif. Ada dua motif pembunuhan. Ini namanya tafsir seperti itu. Setelah tafsir, tadabbur. Apa? Diambil ibrahnya, pelajarannya untuk kehidupan masa sekarang. Di masa-masa sekarang ini, membunuh para penyampai-penyampai kebenaran, ada dua motif yang dilakukan. Yang pertama, membunuh fisiknya, betul-betul membunuh, diakhiri umurnya. Banyak ulama-ulama kita yang mengalami ini. Tapi perhatikan dulu, yang tidak kalah hebat dibandingkan dengan membunuh fisik, apa? Membunuh karakternya. Nanti nulisnya, perhatikan dulu, ini penting.
Ini penting. Di masa sekarang ini ada sebagian orang-orang yang mereka tidak mampu membunuh penyampai-penyampai kebenaran, orang-orang yang berbuat keadilan, tidak mampu mereka membunuh fisiknya, tapi kemudian melakukan upaya pembunuhan yang kedua. Apa? Karakternya yang dibunuh. Dengan cara bagaimana? Melalui fitnahan dan tuduhan-tuduhan kejam. Ini perhatikan, kalian akan selalu menemukan nanti peristiwa ini. Maka orang-orang yang melakukan perbuatan seperti itu kepada para ulama, penyampai-penyampai kebenaran, maka kalian harus ingat, itulah dulu yang dilakukan oleh Bani Israel kepada para nabi mereka. Melalui pembunuhan karakter, contohnya dengan fitnah, dengan tuduhan yang kejam. Dituduh macam-macam, melakukan perbuatan ini, melakukan perbuatan itu, yang semuanya perbuatan-perbuatan yang dituduhkan itu adalah perbuatan-perbuatan tercela, yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang alim, seorang ulama. Tetapi ada pihak-pihak yang ingin membunuh karakter penyampai-penyampai kebenaran ini. Tujuannya apa? Agar supaya masyarakat menilai penyampai kebenaran yang dituduh itu memanglah orang yang jahat, memanglah orang yang tidak baik. Hati-hati. Mungkin kita tidak mampu membunuh fisiknya, tapi bisa jadi lisan kita yang membunuh karakter para ulama. Hati-hati. Kalau itu yang kita lakukan, berarti kita telah melakukan satu perbuatan tercela, dosa besar yang diancam oleh Allah dengan balasan yang sungguh sangat menyakitkan. Wah, ini mengerikan ya. Kejahatan Bani Israel itu luar biasa, bukan kejahatan biasa, kejahatan yang sangat besar. Maka para santri dan para pendengar di rumah, karena perbuatan orang-orang ini begitu kejam, begitu menyakitkan, maka Allah juga telah siapkan 3 macam balasannya. Apa itu? Fabasyirhum, maka berilah mereka itu, wahai Nabi Muhammad, kabar gembira. Orang kalau dikasih kabar gembira biasanya tersenyum atau menangis? Tersenyum kan? Karena kabar gembira yang disampaikan itu mesti yang enak. Coba perhatikan. Fabasyirhum, berilah mereka itu kabar gembira, wahai Nabi Muhammad, bi'adabin alim, dengan adab, dengan siksa yang sangat pedih. Kira-kira kalau Habib Isa sekarang ngomong ke santri, santri, kalian Habib Isa beri kabar gembira. Wah, santri sudah siap-siap nih. Yang ngantuk-ngantuk langsung bangun. Kabar gembira apa ini? Liburan ini mungkin. Kabar gembira. Ya. Wah, sudah tersenyum kan? Wah, bahagia. Lalu Habib Isa ngomong, kabar gembiranya adalah setelah kajian ini langsung ujian. Begitu kan? Habis tersenyum langsung mendelik, langsung kecewa. Mereka juga seperti itu. Maksudnya apa itu? Habib Isa mengatakan begitu ke santri, tak kasih kabar gembira ya, dikira enak kok ternyata ujian. Maksudnya apa? Maksudnya Habib Isa ngejek kalian. Nah, paham? Maksudnya ngejek. Jadi ini pun seperti itu. Fabasyirhum, berikan kabar gembira kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, pelaku-pelaku 3 kejahatan besar ini, beri kabar gembira mereka, tapi dengan siksa yang pedih. Artinya apa? Allah ngejek mereka, pelaku-pelaku kejahatan ini. Perhatikan di sini, di ayat Al-Quran
kita sering menemukan kata adzabin alim, tapi ada lagi adzabin azim. Ya Pak, adzabin azimin. Kalau adzabin alim, adab yang pedih. Adzabin azim, adab yang apa? Azim, besar. Coba perhatikan di sini. Inilah ayat Al-Qur'an ya, tafsir begini. Kenapa Allah di sini menuliskan siksanya itu dengan alim yang pedih? Kenapa? Kok tidak menuliskan adzabin azim, siksa yang besar? Kenapa? Karena 3 macam perbuatan mereka itu menimbulkan kepedihan yang luar biasa, sehingga kepedihan yang mereka tinggalkan, kepedihan yang mereka lakukan dibalas oleh Allah dengan sesuatu yang jauh lebih pedih. Pedih itu apa? Ya, pedih itu perih. Apa itu maksudnya ya? Susah ya, dijelaskan susah ya. Jelaskan pedih itu susah ya. Nah, kalau besar itu kita bisa membayangkan. Gunung itu besar. Ya, besar. Tapi kalau pedih itu apa ya? Nah, gini aja enaknya. Kalau kalian para santri pingin tahu makna pedih, tanganmu kamu iris, habis gitu dikasih jeruk, ya, jeruk nipis. Nah, 5 menit rasakan, itulah pedih. Jadi susah mau dijelaskan. Jadi betul-betul meninggalkan sesuatu yang tidak gampang hilang perbuatan mereka ini. Coba bayang. Dimasukkan ke dalam selokan, dimasukkan ke dalam peceren, dibuang ke peceren. Kira-kira kalian yang menyaksikan perbuatan itu merasa pedih nggak? Pedih. Contoh itu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang semacam ini. Al-Quran mereka lempar ke selokan, Al-Quran mereka cabik-cabik. Kira-kira kita yang umat baginda Nabi Muhammad yang Al-Quran itu maka Allah akan membalas kamu dengan kepedihan tapi yang berlipat ganda. Ngeri. Al jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatannya. Kamu berbuat sesuatu yang kecil, balasannya kecil. Kamu berbuat sesuatu yang lebih besar, balasannya lebih besar. Ayat Al-Quran yang kamu pelajari sedikit, maka pahalamu ayat Al-Quran yang kamu pelajari banyak, pahalamu